Kita coba nih ya sharing. Sudah muncul? Muncul. Udah ya. Dah. Kita akan mulai. Ini lanjutan dari topik sebelumnya ya. Bukan topik sebelumnya ya. Maksudnya topiknya masih sama, cuma lanjutan dari pembahasan Jumat lalu. Di mana kita akan lanjut tentang perhitungan 490 tahun ya. 490 tahun masa yang ditetapkan Tuhan bagi siapa? Bagi Israel. Kenapa Tuhan menetapkan nubuatan ini? Supaya menyelesaikan apa katanya? Pelanggaran, ya. Menyelesaikan pelanggarannya maksudnya itu bertobat ya. Bertobat terus untuk menggenapi nubuatan mengurapi yang Maha Suci. Siapa yang Maha Suci ini? Yesus. Tuhan Yesus. Betul. Jadi ada 70 minggu atau kalau di dalam nubuatannya itu 70 minggu itu sama dengan 70 kali 7 hari. Sama dengan 490 hari. Karena di dalam Alkitab satu hari sama dengan satu tahun, sesuai dengan Yeskel 4 ayat 6, berarti 490 hari ini sama dengan 490 tahun. Jadi ada penetapan bagi bangsa Israel itu untuk bertobat. Jangan mendurhaka terus. Itu maksudnya. Karena kan tahu sendiri ya, Daniel waktu berdoa, dia mengakui dosa-dosa bangsanya, bangsa Israel, dan juga meminta pengampunan ya, dan berharap kapan dikembalikan lagi Yerusalem itu. Karena sesuai nubuatan juga di kitab Yeremia bahwa Tuhan akan mengembalikan lagi bangsa Israel setelah beberapa tahun. Dan di saat itulah Daniel berdoa untuk pengembalian bangsa Israel. Dan Tuhan melalui malaikatnya menjawab selama 490 hari atau tahun, maka ini akan berlaku, yaitu di mana bangsa Israel itu harus bertobat, ya, sampai datangnya si Mesias yang diurapi. Itu berarti 490 tahun ini adalah ketetapan yang dilakukan itu ya, yang ditetapkan Tuhan sampai Yesus datang. Nah, sebelum kita lanjut, ini saya review lagi ya, supaya nggak ketinggalan atau uh, supaya encer ini dia ingatnya. Jadi di dalam kalender Masehi, Julian atau Gregory, itu ada sebelum tarik Masehi, ada tarik Masehi. Jadi sebelum tarik Masehi itu tahunnya itu mundur. Mundur tuh dalam matematika ya dibilang mundur. Tapi kalau dalam angka ini kayaknya naik ya. Nah, jadi -1, ke sana lagi -2, -3. Nah, kalau tarik Masehi itu dibilang tahun 1 sebelum Masehi, tahun 2 sebelum Masehi, tahun 3 sebelum Masehi, tahun 6 sebelum Masehi. Nah, sedangkan setelah Masehi, angka 0 di sini ya, ada tahun 1, 2, 3 sampai 2025 tahun sekarang. Jadi dia naik kalau ke kanan. Kalau ke kiri dia turun ya, turun. Kalau dalam matematika dibilang turun, minus. Nah, jadi ingat ini patokan dalam kalender Masehi. Nah, karena kita akan berurusan dengan kalender Masehi itu. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut atau mungkin kurang jelas, dipersilakan.
Aman ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu kapan mulainya penetapan 70 minggu itu? Yang ini. Kapan mulainya ini? Yang ditetapkan bagi bangsa Israel. Nah, dengan kata lain ini juga menjadi acuan mulainya 2300 hari. Karena malaikat datang kepada Daniel untuk menerangkan khayal sebelumnya, yaitu di dalam Daniel 8 ayat 14. Yang ini kan, sampai lewat 2300 petang dan pagi atau satu hari. Ya, sampai lewat 2300 hari. Nah, jadi dia ada hubungannya dengan Daniel 8. Daniel 9 ini ada hubungannya dengan Daniel 8. Nanti kita akan tahu di akhir ringkasan kita ini, pelajaran kita ini, apa hubungannya Daniel 8 yang dengan Daniel 9 ini. Nah itu, nanti akan tahu. Tapi intinya kita harus tahu dulu kapan mulainya atau start awal perhitungan 2300 petangan pagi dan perhitungan 70 minggu. Nah, kapan mulainya 70 minggu dan 300 hari ini? Coba kita baca lagi. Ibu Untung lah. Boleh nih, suaranya lantang juga nih. Boleh bantu baca, Bu. Kapan mulainya perhitungan 2300 hari dan 70 minggu? Oleh sebab itu, ketahuilah dan pahamilah olehmu bahwa semenjak dari keluarnya perintah untuk mendirikan dan membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias penghulu itu akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Jalan itu akan dibangun kembali berikut tembok bahkan dalam masa-masa yang kacau sekalipun. Daniel Nah, 9:25. oke. Berarti mulai kapan katanya? Semenjak kapan dia dimulai, Bu Untung? Semenjak didirikannya atau dibangunnya kembali Yerusalem. Nah, ini jangan sampai terkecoh ya, karena takutnya nanti ada yang menanyakan, pihak lain bertanya, karena perintah membangun Yerusalem itu bukan terjadi di saat itu, karena perintah dulu beberapa tahun kemudian baru Yerusalem itu dibangun. Karena kita tahu berapa kali perintah itu nggak terlaksana, benar kan? Iya. Iya, gagal. Pertama ada perintah pertama, terus ada perintah kedua, ya kan? Perintah pertama itu gagal karena banyak Yahudi itu tidak mau ikut membangun, ya kan? Itu. Jadi ada jeda. Itu. Jadi di sini semenjak dari keluarnya perintah, bukan semenjak dari membangun Yerusalem. Oke, clear sini. Jangan sampai salah karena beda tahunnya soalnya. Jadi kita patokannya itu semenjak dari keluar perintah, dekret, perintah dari raja untuk mendirikan dan membangun kembali Yerusalem. Sampai kepada Yesus itu muncul, Mesias, ada 7 minggu dan 62 minggu. 7 minggu berapa hari? 49 hari. Dapat dari 7 kali 7. 62 minggu sama dengan 62 dikali 7 hari. Sama dengan 434 hari. Nah, berarti 7 minggu dan 62 minggu, totalnya berapa? 483. Oke, bisa follow, uh, bisa ini ngikut penjelasannya? Ya, bisa. Bisa. Oh, Ibu Lina, oh, ya. Baru datang ya. Oke, ya, kita review lagi ya, Bu Lina ya. Jadi, ada 483 hari atau tahun sesuai dengan nubuatan Yeskel 4 ayat 6, satu hari sama dengan 1 tahun, ya, semenjak dari perintah untuk membangun kembali Yerusalem sampai Mesias datang,
yaitu Yesus, ada 7 minggu dan 62 minggu atau 483 hari. Kita bisa lihat di sini, kita mungkin bertanya lagi, kapan Yerusalem dibangun? Setelah dihancurkan oleh Babylon. Karena kan kita tahu Yerusalem pernah dihancurkan oleh Babylon, ya kan? Sehingga Daniel diangkut ke sana, ya kan? Nah, makanya Daniel waktu berdoa di sini, cerita di Daniel pasal 9, Daniel itu lagi di pembuangan, belum kembali. Nah, kalau kita lihat di Google AI, ini bisa lihat di internet, bisa search, atau buka buku sejarah bisa, coba supaya umum bisa cari, semua orang bisa cari, bisa di Google aja cari, kapan dibangun, nah di sini dijelaskan. Artaxerxes satu itu kalau di Alkitab kita dibilang Artasasta. Kalau bahasa Inggris itu Artaxerxes. Artaxerxes satu mengeluarkan dekret perintah untuk membangun kembali Yerusalem di tahun 457 sebelum Masehi. BC sebelum Masehi. Nah, this decree, perintah ini dipertimbangkan sama dengan perintah yang disebut di Daniel 9 dan 25. Nih. Nah, berarti patokan atau start awal dari 70 minggu, yaitu pada waktu Yerusalem dibangun kembali tahun 457. Jelas ini? Nah, nanti kita hitung dari sini. Kapan berakhirnya 483 hari. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung cut aja ya. Supaya gampang. Nah, Yesus diurapi sebagai Mesias. Di sini dikatakan sampai kepada Mesias penghulu itu akan ada. Berarti sampai kepada Mesias penghulu, berarti dengan kata lain, nubuatan ini berakhir ya, yang ini 483 hari ini atau 70 berapa ini? 62 tambah 7 berapa? 69 ya? 69 69. minggu ini, ya kan? 69 minggu ini akan berakhir pada waktu Mesias penghulu itu muncul. Kapan Mesias itu muncul? Pada waktu Yesus Dibaptis. dibaptis. Kenapa bukan waktu Yesus lahir? Kan belum memulai pekerjaannya. Ya, betul. Memulai pekerjaannya sebagai Mesias. Apa sih arti Mesias? Nah, ini bisa baca sini. Kelihatan ini tulisannya. Nah, kelihatan? Ini dari Google ya. Mesias. Itu artinya yang diurapi. Ya kan? Nah, kapan Yesus diurapi? Pada waktu dia dibaptis. Berarti munculnya Mesias itu, munculnya Mesias itu berarti pada waktu kapan Yesus dibaptis. Biasanya kan kalau pengurapan, diurapi itu kan pakai minyak ya. Karena minyak itu kan melambangkan Roh Kudus ya. Kalau raja-raja udah rapi pakai minyak, benar kan? Kayak Raja Saul, Raja Daud itu kan diurapi pakai minyak. Itu melambangkan pengurapan Roh Kudus, benar kan? Karena minyak itu Roh Kudus. Nah, pada waktu Yesus diurapi, mananya Roh Kudus? Yang melambangkan Roh Kudus. Burung merpati. Iya, itu. Makanya Yesus waktu dibaptis, itu pertanda dia diurapi melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu juga Allah juga ya di situ ya. Gitu. Makanya datangnya Mesias ini berarti bukan pada waktu dia lahir, tapi pada waktu Yesus dibaptis.
Nah, kita hitung. 457 sebelum Masehi, kan tadi kan sebelum Masehi ya, kapan perintah Yerusalem dibangun kembali, ini ditambah 49. Ingat ya, kalau kiri, kalau sebelum tarik Masehi, itu minus kalau matematika. Jadi misalnya ini tahun 457, berarti setahun kemudian tahun berapa? Ada yang tahu? Setahun kemudian tahun berapa? 456. Nah, berarti 456, 455, 454. Turun, angkanya turun. Nanti pas tarik Masehi dia naik 1, 2, 3, 4, 5 sampai 2025 sekarang. Nah, berarti kalau kita menghitung kapan 483 hari ini, berarti kita harus tambahin, ya kan? 457 dikasih tanda minus negatif kalau dalam matematika, ditambah 49. 49 ini apa? 7 minggu ya. Nih, 7 minggu ya. Tambah 434 sama dengan 27. Berarti tahun 27 adalah tahun di mana Yesus dibaptis. Nah, dari sini sampai di sini lamanya 483 tahun. Ini adalah gabungan dari 7 minggu ditambah 62 minggu sama dengan 69 minggu. 69 minggu. Belum pas 70 minggu ya. Belum pas. Berarti masih ada 1 minggu lagi nih. Apa yang terjadi nanti? Ya kan? 7 tambah 62 sama dengan 69. Nah, berarti penetapan 70 tahun itu belum genap. Masih ada 1 tahun lagi. Ya kan? Di sini sampai di sini, ya, bukan sampai sini ya, sampai sini, itu adalah tahun supaya bangsa Israel itu bertobat. Bagaimana kalau dia nggak bertobat? Coba, ada yang bisa jawab. Kalau misalnya bangsa Israel tidak bertobat, apa ganjarannya sampai 70 minggu ini? Dicerai beraikan lagi kan? Ditolak Bisa sebagai ditolak ditolak sebagai sebagai umat. Oh umat. iya. Maka itu kan yang di buku apa berita-berita terakhir bagi ibu kan? Iya, Kamu yang umatku bukan lagi umatku. Umat. umatku. Lo Iya. ami ya kan? Itu. Masih ada 1 tahun 1 minggu lagi nih. Ya, periode 1 minggu nubuatan. Nah, nanti kita akan pelajari. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Kalau nggak kita lanjut dulu ya, karena ini masih nyambung. Oke, coba minta tolong baca Betty dulu. Peristiwa setelah 62 minggu. Dan sesudah 62 minggu, Ini Mesias ya, kelak maksudnya. akan Oh, sorry. ya, Ini ya, mm, 62 minggu ini ya. Setelah ini, 62 sampai minggu. sini ya. Oke. Dan sesudah 62 minggu, Mesias kelak akan ditumpas, tetapi bukan karena dirinya sendiri. Maka umat dari penghulu yang akan datang itu akan membinasakan negeri dan Ka'bah kesucian itu. Maka kesudahannya akan dengan air bah, dan sampai kepada akhir peperangan itu kebinasaan-kebinasaan adalah pasti. Nah, di sini dibilang, dan sesudah 62 minggu, ya, setelah 62 minggu, Mesias itu akan ditumpas. Ditumpas itu berarti dibunuh ya. Itu. Tapi bukan pada waktu 62 minggu berakhir, bukan. Tapi sesudah. Sesudah 62 minggu. Berarti setelah 62 minggu ke depan ya, maksudnya. Bukan terjadi pada waktu tahun 27. Nah, berarti 62 minggu, apa sesudah 62 minggu itu berarti setelah lewat tahun 27, nanti Mesias ini akan dibunuh.
Tahun berapa Mesias mati? Ayo, siapa yang tahu? 31. 31. Makanya dibilangkan sesudah 62 minggu, maka Mesias akan ditumpas. Bukan di tahun 27, tapi setelah tahun 27. Nah, nanti kita lanjut lagi supaya lebih jelas. Nah, ini belum ya, belum sampai sini minggu lalu. Oke, kita lanjut. Bisa. Ada pertanyaan nggak ada ya? Belum, 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 Bang. Belum ya? Belum. Yang Oke, belum. jelas ya. Oke, lanjut. Akhir 70 minggu, ia atau Kristus akan mengukuhkan perjanjian dengan banyak orang untuk 1 minggu lamanya. Dan di pertengahan minggu itu, ia akan menghentikan korban dan persembahan itu. Nah, ini simpel ya. Jadi, iya ya, yang Mesias ini akan mengukuhkan perjanjian. Nah, itu yang seperti sebelumnya, yang ini, ya kan? Ini pengukuhan perjanjian itu dilakukan, dilakukan selama 1 minggu. Berarti ini sudah akhir ya, karena kan tadi kita hitung sudah 69 minggu. Sisa berapa minggu? 1 minggu lagi kan? Nah, di 1 minggu ini Tuhan ingin mengukuhkan perjanjian itu dengan banyak orang. Banyak orang ini siapa? 1 minggu itu ketetapan untuk siapa? Itu Yerusalem. Yerusalem atau bangsa Yahudi, ya kan? Atau Israel. Nah, berarti mengukuhkan perjanjian dengan banyak orang, berarti ini ke siapa? Orang Yahudi, ya kan? Karena waktu mereka 70 minggu, tinggal 1 minggu lagi nih, ya kan? Kenapa sisa 1 minggu? Karena Yesus diurapi di akhir 69 minggu. Berarti misi Yesus berapa lama sisanya? Nah, nanti kita lanjut lagi. Dia ada 1 minggu ya. Tetapi di sini bilang dan di pertengahan minggu ada 1 minggu di tengah-tengah. Berarti berapa hari itu? 3,5. 3,5 ya. Itu. Jadi di dalam di pertengahan itu ia akan menghentikan korban dan persembahan. Berarti ada momen atau peristiwa yang menandakan korban dan persembahan itu nggak ada lagi. Tidak diperlukan lagi. Di pertengahan minggu. Nah, coba kita hitung. 1 minggu berapa hari? 7 hari. Karena 1 kali 7 hari. Nah, 7 hari sama dengan 7 tahun. Nah, berarti setelah tahun 27, ada masa 7 tahun yang ditetapkan Tuhan Yesus bagi bangsa Yahudi untuk Untuk bertobat. bertobat. Karena itu ujung dari 70 minggu. Ini. Nah, 70 minggu untuk menyelesaikan pelanggaran dan untuk mengakhiri dosa-dosa. Ditetapkan nih 70 minggu nih. Gitu maksudnya. Oke, jelasin ya. Jadi ada sisa 1 minggu ya. Dan 1 minggu ini akhir dari 70 minggu. Ya, udah di akhir ini. Tapi belum 1 minggu. Di pertengahan minggu ini ada penghentian upacara korban atau persembahan. Nah, oke, kita lanjut ya. Kapan dia terjadi? Nah, ini satu peristiwa yang terjadi. Di mana waktu Yesus menjelang mati,
menjelang kematiannya, menjelang atau udah mati ya? Oh, menjelang ya. Menjelang kematiannya, maka tabir Bait Allah itu terbelah dua dari Berarti atas sampai ke bawah. Kayaknya pas sudah pas meninggal, meninggal Bang. saja. Menjelang kayaknya ya. Pas Waktu yang azan sudah Eli genap ya. sahabat Tani kan, dia Ah, meninggal baru itu enggak. iya, momen-momen di situ lah ya. Di gelap 3 jam itu kan. Nah, terjadi ini. Ini menandakan upacara korban atau upacara di Ka'bah di bumi tidak lagi berlaku. Karena tiara ini apa? Tabir ini apa? Alat untuk apa ini tabir? Memisahkan bilik suci dan maha suci, ya nggak sih? Iya, betul. Berarti kalau dia terbelah dua, berarti nggak ada lagi istilah suci dan maha suci lagi. Ya kan? Gitu. Terus, nah, coba kita baca ini. Para Rasul 13 ayat 46. Bisa Rasul 13 Ayat 46. ayat 46. Bangsa Israel ditolak sebagai umat Allah. Memang kepada kamu firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi karena kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal, maka kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Iya, akhirnya bangsa Israel ditolak sebagai umat Tuhan. Berarti ini terjadi di mana? Di ujung 1 minggu. Iya kan? Iya, terjadi di ujung 1 minggu. Kapan nih dikatakan oleh Rasul Paulus? Tahun 34. Setelah Stefanus dilempari batu. Tapi setelah itu ya, bukan waktu Stefanus dilempari batu, tapi setelah. Karena ini Rasul Paulus yang bilang, yang melempari Stefanus dengan batu itu kan atas persetujuan Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul, ya kan? Berarti ini terjadi setelah Stefanus dilempari batu. Tepatnya di tahun 34. Kita lihat. Nah, ini kesimpulannya nih. Nah, di sini kita sudah tahu. Nah, di sini ada 1 minggu. Kelihatan ya? Tulisannya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Lihat. Ini ada 1 minggu. Katanya di pertengahan minggu ini, upacara korban itu ditiadakan, dipalangkan. Itu tepatnya pada waktu Yesus disalib. Nah, berarti penetapan 30 minggu berakhir di mana? Sini. Ini sampai sini, itu 70 minggu. Nah, dia 27 tambah 7 sama dengan 34. Kata-kata Rasul Paulus ini diucapkan di tahun itu. Israel ditolak sebagai umat Allah. Padahal sudah dikasih waktu berapa tahun? 490 tahun. Sangat lama ya. Baik dia bertobat menghentikan dosa-dosanya. Bukan cuma berdosa, malah menyalibkan Yesus di sini. Lebih parah lagi ya. Walaupun dia menyalibkan Yesus, tapi kalau dia terima kabar rasul-rasul, masih dianggap umat. Benar kan? Tapi yang jadi masalah bukan cuma menyalibkan, bahkan menganiaya rasul-rasul atau umat Tuhan, murid-murid Yesus di tahun ini. Oke, clear. 70 minggu. Ada pertanyaan tentang 70 minggu? Jelas, Bu Lina, Untung? Jelas. Jelas Tapi ya? juga
tetap harus diulang-ulang terus biar Iya, nggak lupa. benar. Nah, oke ya. Berarti ada dua periode ya. Ada dua periode. Duh, ini hitung ya. Nah, ada dua periode di mana tempat kesucian itu di bumi berlangsung, ya kan? Karena di sini nggak berlangsung lagi kan, dipalangkan. Jadi tabir bait Allah terbelah dua itu di sini. Berarti sebelum ini upacara upacara di Ka'bah itu berlangsung di bumi. Di surga berlangsung nggak? Enggak kan? Di surga nggak berlangsung. Nah setelah ini, setelah Yesus naik ke surga sebagai imam besar, maka upacara di surga itu berlangsung. Semenjak dari sini. Berarti Ka'bah atau tempat kesucian di bumi itu masih dianggap berlaku atau enggak setelah ini? Nggak berlaku. Sudah tidak berlaku. Dan akhirnya dihancurkan tahun berapa? Tahun 70. 70. 70 ya. Ya, dihancurkan oleh Romawi. Berarti ada lagi tempat kesuciannya? Tidak ada lagi. Nah, sepanjang inilah periode Kristen. Nah, yang jadi masalah, ya, mulai masuk orang-orang yang tidak bertobat di Siapa? sekitar ini. Mulai masuk orang-orang yang tidak bertobat. Siapa yang memasukkan orang-orang yang tidak bertobat? Konstantin. Ya, bukannya di periode Konstantin ya. Semenjak Konstantin terus berlaku. Akhirnya tempat kesucian ini tempat menampung dosa-dosa, pengakuan-pengakuan, dan juga menjadi tempat penampung nama-nama yang akan selamat. Akhirnya kotor. Kenapa kotor? Pada saat seseorang menerima Yesus menjadi Kristen, namanya dicatat di sorga, di buku kehidupan. Nah, tapi kalau orang itu cuma formalitas menjadi Kristen, berarti dia mengotori kitab itu. Benar kan? Oh, ini salah tulis, berlangsung. Berarti dia mengotori kitab itu. Nah, makanya kitab itu harus dibersihkan. Kapan mulai pembersihan itu? Itulah yang dimaksud pemulihan tempat kesucian. Yaitu akhir dari 2300 hari. Bagaimana cara hitungnya? 457 minus negatif ditambah 2300, dia jatuhnya di 1844. Sebenarnya 1843, tapi kan itu periode 2300-nya ya. Tapi yang dimaksud ini kan sesudah. Berarti saat awal dari pembersihan tempat kesucian di sorga itu tahun 1844. Apa yang terjadi di 1844? Pengadilan di sorga. Nah, makanya tempat sucian ini akan dipulihkan kembali setelah 1844. Jadi ada hubungannya nggak 70 minggu dengan ini? Ada. Kenapa? Karena di dalam 70 minggu itu ada saat di mana tempat kesucian di bumi itu nggak berlaku lagi di sini. Makanya kesalahan William Miller, kenapa dia bilang Yesus datang ke bumi? Karena dia menganggap tempat kesucian itu di bumi. Padahal udah nggak ada lagi di sini, ya kan? Tahun 70. Udah nggak ada lagi. Tapi orang Advent pada waktu itu bingung. Nah, terus tempat kesuciannya mana nih jadi maksudnya kalau bukan bumi kan? Nah, disitulah mereka taunya itu dari saat Hiram Edson mendapat khayal.
Tapi belum jelas. Nanti waktu Ellen White dapat kail, di situ baru dia tahu. Oh, ternyata Yesus masuk dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Disinilah periode itu. Di mana di dalam bilik yang maha suci itu tempat di mana dosa-dosa itu akan dihapus. Pada waktu kita mengaku dosa, dosa dihapus atau belum? Coba siapa yang bisa jawab? Pada waktu kita mengaku dosa, apakah dosa kita sudah dihapus? Ini ada hubungannya dengan proses Ka'bah, kesucian atau pengadilan. Maka di dalam tulisannya Nyawa di awal sekali kan kita sudah baca. Nah, coba kita renungkan lagi ya. Coba Bu Lina boleh baca gantian ini. Topik mengenai Ka'bah dan penghakiman, penyelidikan harus dipahami dengan jelas oleh umat Allah. Semua orang perlu mengetahui sendiri posisi dan pekerjaan imam besar mereka. Tanpa itu, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki iman yang diperlukan pada masa ini atau menempati posisi yang telah dirancang Allah bagi mereka. Iya, harus dipahami. Kalau kita tidak mengerti proses Ka'bah itu dan penyelidikan atau penghakiman, kita nggak mengerti sebenarnya bagaimana kita bertobat seharusnya. Makanya ada sampai orang bilang, kalau kita tuh nggak bisa sempurna, kita masih ada cacat, kita masih bisa melakukan ini terus, dosa terus, ya kan? Nanti waktu Yesus datang, itu akan dilengkapi, ditutupin yang kita lakukan. Jadi manusia itu nggak perlu sempurna, karena memang nggak bisa sempurna katanya orang gitu. Karena dia tidak mengerti, tidak paham tentang proses penyelidikan, penghakiman. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi. Dosa kita dihapus pada waktu kita mengaku dosakah? Langsung dihapus? Belum kayak. Kayaknya. Belum kayak. Lah katanya Ayo. kita saat Yesus datang itu baru ditutup dosanya. Berarti kan ya belum dihapus, catatannya itu masih ada. Nah, Hotef bilang, pada waktu nama kita layak didapati di buku kehidupan, dosa kita dihapus. Berarti dengan kata lain, pada waktu pengadilan itu jatuh di atas kita. Kalau pengadilan itu belum jatuh di atas kita, dosa kita masih ada. Jadi pengakuan dosa kita tuh ditampung terus di dalam bilik suci. Nanti di bilik kemah suci itu diproses layak dihapus atau tidak. Nah, itu harus paham itu. Harus paham itu. Berarti bro, berarti gini ya, berarti nganu ditumpuk dulu ya. Iya, Catatannya belum dihapus tapi tetap kita harus minta ampun sampai pada akhirnya betul. kita memang dia didapati layak gitu ya, baru Iya, dihapus ya. betul. Makanya kalau sampai kita melakukan itu terus sampai di akhir hidup kita, didapati kita tidak meninggalkan kebiasaan ini, kalau jatuh satu kali, dua kali itu wajar ya. Karena itu godaan ya. Maksudnya kelemahan manusia memang gitu, jatuh satu kali. Tapi bukan berarti dia jatuh terus, melakukan itu terus, enggak. Dia harus tinggalkan, ya kan? Itu. Tapi kalau dia lakukan rutin, ya kan, sampai dia meninggal, enggak dia tinggalkan, dosanya itu ada, tetap dipertahankan. Tapi namanya akan dicoret dari kitab kehidupan. Itu. Makanya perlu pengadilan itu kita mengerti. Kenapa begini, kenapa ya?
Karena semua terjawab di pengadilan. Apakah di pengadilan ada neraca? Ada yang pernah baca? Ada toh. Ada, betul. Ada. Di dalam buku Nasihat kepada Pendeta dan Pelan Injil. Ada di situ. Oke, jelas ya. Jadi, makanya kenapa kita perlu tahu proses pengadilan? Karena memang ada hubungannya dengan penebusan kita. Kalau kita nggak paham itu, kita mungkin salah paham. Bagaimana cara kita ditebus. Gitu. Nah, sekarang pengadilan terhadap orang apa? Orang mati kan? Nah, nanti pada waktu itu jatuh ke kita, pengadilan orang hidup, gimana catatan kita nanti? Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan? Ini salah tulis ya, berlangsung. Kurang L. Iya. Oke, ada Tanya, tambahan? tanya Happy. Aku tanya Happy. Iya, boleh. Nah, waktu pengadilan orang hidup itu kalau sekarang ini kan orang mati, buku-bukunya ada. Kalau Iya, orang hidup, buku-bukunya bagaimana itu? tetap ada bukunya juga, lewat buku. Tapi bedanya orang fisiknya juga dibunuh kalau dia tidak selamat. Ya. Itu bedanya. Jadi ada pemeriksaan buku, ada eksekusi kayak gitu. Ada eksekusinya. Langsung ya berarti ya. Hmm? Berarti sebelum YHSKL 9 itu buku-buku sudah diperiksa ya orang hidupnya. Belum. Lah Kapan bagaimana pengadilan dimulai? makanya? Pengadilan orang hidup Makanya dimulai. Hah? makanya itu kan orang hidup itu kan mau dibantai nih kalau lalang dan gandum. Iya. Bagaimana untuk bisa mengerti bahwa dia lalang, dia gandum gitu kalau Itu buku-bukunya dia. nggak diperiksa? Jadi kadang ya Tuhan itu punya hak untuk mengeksekusi langsung tanpa sebelum diadili. Contohnya, apakah orang-orang hidup di zaman air bah itu sudah diadili? Iya, belum. Belum kan? Tapi kenapa langsung dieksekusi? Ya kan? Nah, itu contohnya. Bangsa Israel yang mati di padang gurun, yang mati di pagut ular, yang mati waktu makan daging. Apakah mereka sudah diadili? Iya, belum. Belum, Berarti kalau tapi itu langsung pun sama eksekusi. ya, karena Hmm? hanya mungkin menerima pekabaran dan tidak gitu kali ya. Ya, itu dasar Tuhan Yesusnya. Jadi Tuhan Yesus itu punya hak untuk mengeksekusi. Dan itu akan dipertanggungjawabkan Tuhan Yesus pada waktu pengadilannya. Itu maksudnya. Jadi melalui pengadilan itu ditunjukin alasan dia melakukan itu. Pasti ada tunjukin. Itu. Banyak kan yang dieksekusi. Kayak Usa waktu dia pegang tabut mau jatuh itu. Dia kan langsung dieksekusi mati situ sama Tuhan. Apakah dia udah diadili? Belum. Pengadilan itu hanya resminya selamat atau tidaknya melalui catatan buku. Itu resminya. Supaya waktu dibangkitkan, dia orang hidup, dia nggak ikut bangkit. Itu. Atau dia masuk di kebangkitan orang mati nanti. Orang yang jahat maksudnya, orang jahat yang mati. Nah, gitu gambarannya. Gimana Bu Lina? Ada Ya, lagi oke. yang Terima bingung? kasih. Ya, Ngerti ya sudah. maksudnya? Jadi Ya, ya Tuhan itu adil ya. Jadi walaupun dia mengeksekusi langsung, tapi dia udah tahu apa yang dilakukan. Ya kan? Cuma perlu pengadilan supaya ada saksi mata. Makanya perlu ada saksi-saksi kan situ kan?
malaikat lah kumpul semua puluhan juta, nggak tahu berapa juta malaikat tuh ya. Ada 24 tua-tua yang menyaksikan menjadi juri. Benar nggak yang eksekusi yang Tuhan lakukan itu? Nah, itu disaksikan situ. Tapi melalui pengakuan 24 tua-tua dan sekitarnya, kalau Tuhan itu adil. Itu itu yang luar biasanya. Makanya Tuhan kan mau tahu kan ya. Dia udah mau eksekusi, udah tahu ini pasti akan nggak layak. Itu maksudnya. Oke, gimana? Peti mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Berarti penghukuman orang hidup nanti ya Yesaya 9 itu berarti ya. Itu eksekusinya, tapi kalau pemeriksaan bukunya nanti waktu Yesus kembali ke surga. Setelah diam setengah jam itu. Ah, itu dia benar. Matre berapa itu? Ketujuh ya? Lupa. Dirujuk. Ketujuh. Jadi kata Hotep kan Berarti ada jeda kan? eksekusi dulu, Bang. Iya. Kan ada jeda kan? Hotep bilang antara pengadilan orang mati dan pengadilan orang hidup. Benar kan? Jedanya itu 7 minggu. Setengah hari. Setengah jam. 7 minggu. 7 hari. Maksudnya 7 hari. Nah, di saat itulah, itu yang dibilang jeda. Waktu senggang. Setelah setengah jam diam itu, suasana di sorga Ka'bah itu ramai lagi kan. Nah, di saat itulah pengadilan orang hidup. Berdasarkan buku. Itu. Jadi eksekusi pengadilan orang hidup tuh duluan dibandingkan bukunya. Tuh. Tapi karena Bagaimana Tuhan, pengadilan buah-buah kedua? dia langsung buku. Karena nggak ada bobo kedua yang dibunuh kan. Hmm. Iya kan? Jadi pada waktu itu ya langsung selamat dia. Itu nggak ada pencoretan dia. Bener kan? Langsung dapat meterai ya. Begitu ya, itu Langsung. langsung dapat meterai. Karena murni mereka, nggak kayak kita kan. Itu. Ternyata dalam ya pengadilan tuh ya. Makna di pengadilan tuh dalam ternyata. Nggak asal ngitung gini kan. Oke, mungkin nanti kita lanjut topik lainnya. Atau mungkin ada lanjutan yang mirip ini di Jumat berikut. Sebelum tutup, ada pertanyaan terakhir? Boleh tanya yang lain nggak? Boleh, boleh. Satu aja ya. Enggak, ini masalah yang lain. No. Ini Oh, masalah LA ya, Los ya Angeles. Los Angeles. Lah itu kan kalau zaman dulu eh, Sodom dan Gomora itu kan orangnya pada mati ya. Kalau Iya. sekarang kan Los Angeles kan sesuai nubuatannya Nyonya White itu dalam Testimonies for the Church Oh volume iya. 9. Heeh. Itu kan ini masih banyak yang hidup gitu kan. Ah, Kalau ini dulu sulit banyak. ini dijawab ini. Lah ya Iya. makanya. Karena gini, karena saya juga sharing kutipan itu bukan berarti itu benar-benar terjadi di saat itu. Mm-mm. Bisa aja mungkin ada peristiwa yang lebih hebat dari itu nanti. Tapi Bisa ini aja. kan sudah termasuk luar biasa loh, Bro. Di Tapi Los Angeles. Kemayoran kemarin dengar nggak kebakaran di Iya, Jakarta? benar. Heeh. Nah, itu 540-an rumah loh terbakar. Tapi kan masih masih gedean Los Angeles toh. Nah, sampai sekarang belum padam betul. Iya, nggak tahu apa mungkin karena ini ya, karena apa tuh fitnah apa kayak percandaan dengan Tuhan itu yang 1 hari Ah, sebelumnya yang orang sharing iya kemungkinan betul. itu ya kan. Kita juga kurang tahu ya, karena kita bukan Tuhan ya. Tapi intinya uh, nggak semua ini sih ada rumah yang nggak terbakar. Padahal dia di tengah-tengah dia nggak Iya. terbakar itu. Dan kemungkinan dia memang mungkin
orang luar, Kristen luar, tapi taat di imannya dia. Ya, Iya, kita juga nggak bisa mengandai-andai lah. iya betul. Gitu. Ya, intinya ya kapan aja kita harus berdoa jangan sampai itu terjadi ke kita. Karena ada juga umat kita terbakar rumahnya di Manado, ya kan? Iya. Apakah itu ya kan sama Rumah aja. saya juga terbakar termasukan. Iya, jadi ya jangan sama kayak Muslim gitu kan. Langsung Iya. senang. Oh, ini gara-gara Gaza, ulahnya Amerika terhadap Kan Gaza. Nah, Enggak happy. kan kebetulan kan Nyonya Wet sudah menubuatkan, sudah dapat ya. penglihatan. Makanya kan saya tanya juga. Ada tulis Nyonya bilang bola-bola api. Pernah baca? Oh Iya, iya. Heeh. Nah, cuma Iya. kayaknya orang hati nggak perhatikan itu. Karena ada video yang lihat kayak bola api. Kalau bola, heeh, kayak bola api Nah, benar. karena ada tulisannya Nyonya bola api. Nanti kalau orang akan baca, dihubungkan ke situ nanti. Iya betul. Saya nggak pernah sharing itu. Jangan sampai sharing. Nanti Heeh. ini lagi. Mulai menjudge lagi orang-orang Advent. Ada saya baca itu, bola-bola api. happy. Ya, Cuman kan akan naik lagi ini dengan Trump itu kan dia kebijakannya luar biasa itu. Kayak iya. dia keluar dari WHO, eh, gendernya harus laki dan Iya, perempuan. betul, betul. Dia kan Makanya ini jadi Trump kaya. hebatnya. Nah, terus pengeluaran itu apa ekspor impor itu dia juga periksa benar-benar masukannya negara itu berapa. Terus kayak misalnya Cina itu dikasih pajak 200%. Jadi pajak di negaranya sendiri itu dia kecil, sedangkan Kecil. barang-barang yang masuk besar. Terus orang-orang yang imigran itu semuanya diusir. Jadi luar biasa, aku senang banget itu caranya dia mimpin. Iya. Ya, mudah-mudahan Dia Assyria kayak itu komplotannya bertobat ya. Lah, dia kan jaya lagi kan, habis jaya barulah nanti dia kalah. Iya. tapi kan ini nganu Sorry, apa? udah habis Donald waktunya. Trump itu sudah berapa periode pemerintahan? Iya, kayaknya bukan Kan tahun-tahun nggak itu sih. seterusnya. Itu Iya. digenapin. Mungkin nanti lah. Bang, Presiden berikut kalau Assyria bertobat, nubuatnya tetap bisa digenapin itu. bisa. Bisa ya. Oke. Tergantung Assyria mana ini. Oke, kita tutup dulu ya. Iya, Udah kita ramai tutup ya. belum? Doa tutup. Saya Ibu berdoa Lina deh. bisa, Bu, tadi Hah? Bu Untung. Oh, gimana Bang? Abang aja? Saya berdoa boleh. Oh ya, boleh, boleh Bang Hebi. Oke, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Pimpin kami agar kami bisa mengerti lebih dalam dan mempelajarinya lebih dalam lagi. Jagalah kami sepanjang sisa persiapan sahabat ini. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Ya, Amin. Amin. Terima Terima kasih semuanya. Terus kasih. Persiapan Selamat sahabat. persiapan. terima Selamat kasih semuanya. datang.